Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas kisah tentang Perang Khaybar. Khaybar adalah kota besar yang dikelilingi oleh benteng dan perkebunan, berjarak 86 km dari utara Madinah. Setelah perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW hanya tinggal berkonsentrasi untuk mengatasi kaum Yahudi Khaybar yang selama ini menjadi pusat makar dan provokasi yang selalu mengacaukan keamanan bagi kaum muslimin. Maka di akhir Muharram tahun ke-7 Hijriah, berangkatlah Rasulullah SAW ke Khaybar. Sebelum berangkat, Rasulullah berpesan agar yang ikut serta hanya mereka yang benar-benar hendak berjihad. Maka tidak ada yang keluar saat itu kecuali mereka yang ikut dalam Baitur Ridwan. Jumlah mereka 1.400 pasukan. Orang-orang munafik yang tidak ikut dalam perjanjian Hudaybiyah dilarang ikut oleh Rasulullah SAW. Hal ini dikisahkan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya yang artinya, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali. Quran Surat Al-Fath. Setelah keberangkatan Rasulullah SAW, pemimpin kaum munafik Abdullah bin Ubay segera memberitahu kaum Yahudi Khaybar tentang hal tersebut. Mengetahui hal tersebut, segera mereka meminta bantuan suku Ghatafan yang selama ini terikat perjanjian dengan mereka. Mereka menjanjikan setengah dari hasil panen di Khaybar akan dibagikan kepada suku Ghatafan jika mereka menang perang. Maka berangkatlah suku Ghatafan untuk memberikan bantuan kepada Yahudi Khaybar. Namun di tengah perjalanan, mereka mendengar isu bahwa pasukan Rasulullah SAW akan menyerang perkampungan mereka sepeninggal mereka. Maka karena diliputi kekhawatiran, akhirnya mereka kembali pulang. Di tengah perjalanan, seorang sahabat, Amir bin Al-Akhwa, menyandungkan sebuah syair untuk memberi semangat yang artinya, ya Allah, seandainya bukan karenamu, niscaya kami tidak mendapat petunjuk. Kami pun tidak akan bersedekah dan tidak sholat. Maka ampunilah dosa kami sebagai tebusan selagi kami bertakwa, dan teguhkanlah kaki-kaki kami jika bertemu musuh. Berilah kami ketenangan, sesungguhnya jika musuh menyerang kami, pasti kami lawan. Kaum muslimin tiba di sebuah tempat dekat Khaybar, dan mereka bermalam di sana untuk melakukan penyerbuan esok harinya. Merupakan kebiasaan Rasulullah ketika hendak menyerang kaum. Beliau tidak mendekati kaum tersebut sebelum datang waktu pagi. Karena itu, orang-orang Yahudi sampai saat itu tidak menyadarinya. Maka pada pagi harinya, mereka masih tetap keluar seperti biasa ke kebun-kebun mereka. Sehingga tatkala melihat kedatangan pasukan Rasulullah SAW, mereka lari pontang-panting ke perkampungan mereka. Saat itu Rasulullah SAW bersabda, Allahu Akbar, hancurlah Khaybar. Allahu Akbar, hancurlah Khaybar. Sesungguhnya jika kami telah tiba di pelataran suatu kaum, maka pagi itu merupakan peristiwa buruk bagi suatu kaum yang mendapat peringatan. Ketika hendak mendekati Khaybar, Rasulullah memerintahkan pasukannya berhenti. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, Rabb 7 lapis langit dan apa yang dinaunginya, dan Rabb 7 lapis bumi dan apa yang dikandungnya, Rabb seluruh setan dan siapa yang telah mereka sesatkan. Sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan negeri ini dan kebaikan penghuninya dan kebaikan yang ada di dalamnya, dan kami berlindung dari keburukan negeri ini dan keburukan penghuninya dan keburukan yang ada di dalamnya. Lalu beliau memerintahkan pasukannya untuk maju dengan menyebut nama Allah. Pada malam hari penyerbuan, Rasulullah SAW bersabda, esok hari saya akan memberikan panji perang kepada orang yang mencintai dan dicintai Allah dan Rasulnya. Pada pagi harinya, para sahabat mendatangi Rasulullah dengan harapan mereka lah yang diberikan bendera tersebut. Rasulullah bertanya, mana Ali bin Abi Thalib? Ya Rasulullah, dia menderita sakit pada matanya, jawab para sahabat. Bawa dia kemari, perintah Rasulullah. Maka dibawalah beliau. Setelah ada di hadapan Rasulullah, beliau ludahi matanya seraya berdoa,
Seketika itu sembuhlah penyakitnya, seakan-akan tidak sakit sama sekali sebelumnya. Kemudian panji itu diberikan kepadanya. Nah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Ya Rasulullah, haruskah saya perangi mereka hingga mereka seperti kita?" Rasulullah bersabda, "Tenanglah, jika engkau telah sampai di hadapan mereka, serulah mereka kepada Islam. Beritakan kepada mereka apa yang menjadi hak Allah dalam Islam. Karena demi Allah, jika Allah memberi hidayah terhadap seorang saja karena perantaramu, maka hal itu lebih baik bagimu dari onta merah." Nah, benteng-benteng di kota Khaybar terdiri dari 2 lapis. Lapis pertama terdiri dari 5 benteng, yaitu benteng Naim, benteng Sa'ab bin Mu'ad, benteng Zubair, benteng Ubay, dan benteng Nizar. Lapis kedua terdiri dari 3 benteng, benteng Qomus, benteng Watih, dan benteng Salalim. Selain itu, masih ada lagi benteng-benteng kecil yang tidak sekuat ke-8 benteng tersebut. Peperangan yang paling sengit terjadi pada 5 benteng di lapisan pertama. Nah, peperangan dimulai dengan menyerbu benteng Naim yang merupakan pusat pertahanan kaum Yahudi paling utama karena letaknya yang strategis. Benteng ini memiliki seorang pejuang Yahudi, Marhab, yang konon kekuatannya menandingi 1000 orang. Ali bin Abi Thalib menuju ke benteng tersebut, lalu orang-orang Yahudi diajak masuk Islam. Namun mereka menolak. Bahkan tokoh mereka, Marhab, keluar untuk menantang tanding. Tandangan tersebut diladeni oleh Amir. Namun akhirnya sahabat tersebut terbunuh oleh Marhab. Kemudian Ali bin Abi Thalib maju untuk adu duel dengan Marhab seraya berkata, "Akulah yang diberi nama Haidar atau singa oleh ibuku, bagaikan singa hutan bertampang seram." Dan ternyata dengan sekali gebrakan, Ali bin Abi Thalib dapat menghantam kepala Marhab hingga tewas seketika. Setelah itu terjadilah pertempuran sengit. Kaum muslimin mendapat perlawanan berat selama beberapa hari. Namun sejumlah tokoh Yahudi berhasil dibunuh, sehingga mental perlawanan pasukan Yahudi semakin lemah. Kemudian mereka menyelinap masuk ke benteng Asyam. Maka kaum muslimin berhasil menduduki benteng tersebut. Setelah itu, pasukan kaum muslimin menuju benteng Asyab bin Mu'ad yang tidak kalah kokohnya dari benteng pertama. Kaum muslimin melakukan penyerbuan di bawah komando Khabbab bin Munzir. Mereka mengepungnya selama 3 hari, hingga mereka sangat lelah dan bekal mereka tinggal sedikit. Lalu Rasulullah SAW berdoa secara khusus agar benteng ini dapat ditundukkan. "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui keadaan mereka. Tidak ada kekuatan pada mereka dan tidak ada dayaku apa yang dapat aku berikan kepada mereka. Maka tundukkanlah benteng yang sangat kokoh ini yang di dalamnya ada kecukupan serta makanan dan minyak lemak yang banyak." Keesokan harinya kaum muslimin menyerbu benteng tersebut dan akhirnya berhasil mendudukinya sebelum maghrib. Di dalamnya kaum muslimin mendapatkan banyak senjata perang. Karena rasa lapar yang sangat, beberapa orang tentara kaum muslimin menyembeli keledai lalu memasaknya. Namun tatkala Rasulullah SAW mengetahuinya, beliau pun melarang hal tersebut. Setelah benteng As-Sab berhasil ditundukkan, kaum Yahudi berpindah ke benteng Zubair. Maka pasukan kaum muslimin menyerbu ke sana dan mengepungnya selama 3 hari. Setelah mengetahui bahwa mereka dapat bertahan karena adanya sumber air yang mengalir di dalam benteng, maka pasukan kaum muslimin segera menghentikan sumber air tersebut. Akhirnya keluar orang-orang Yahudi dan terjadilah pertempuran sengit hingga akhirnya benteng itu dapat ditundukkan. Kemudian kaum Yahudi berpindah ke benteng Ubay. Namun benteng itu pun akhirnya dapat ditundukkan. Akhirnya kaum Yahudi berpindah ke benteng terakhir di lapisan pertama, yaitu benteng Nizar. Inilah benteng yang paling kuat, sehingga orang-orang Yahudi mengira kaum muslimin tidak bakal mampu menembusnya meskipun mereka berusaha sekuat tenaga. Karena benteng ini berada di atas ketinggian sebuah bukit, sehingga sulit untuk ditembus. Pasukan kaum muslimin mengepungnya dengan ketat, sementara itu kaum Yahudi tidak berani keluar benteng. Mereka hanya cukup memanah dan melempari batu. Melihat sulitnya benteng tersebut ditembus, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menggunakan manzanik, itu pelempar batu besar, untuk menyerang benteng tersebut hingga pintu benteng tersebut rusak dan akhirnya pasukan kaum muslimin berhasil menerobosnya. Terjadilah pertempuran sengit di dalam benteng kaum Yahudi. Akhirnya
mereka mengalami kekalahan pahit. Mereka lari tunggang langgang meninggalkan kaum wanitanya. Dengan demikian, maka kaum muslimin berhasil menduduki benteng-benteng di lapisan pertama. Lalu, pasukan muslimin menuju ke benteng-benteng lapisan kedua. Namun, tidak terjadi pertempuran sengit untuk merebut benteng-benteng tersebut. Setelah dikepung beberapa hari lamanya, akhirnya kaum Yahudi menyerah dan meminta diadakan perdamaian dengan Rasulullah SAW. Beliau pun menerimanya. Kaum Yahudi meminta kepada Rasulullah SAW untuk tidak membunuh mereka yang berada di dalam benteng dan membiarkan mereka dan keluarganya pergi meninggalkan tanah-tanah dan harta benda mereka untuk Rasulullah SAW. Beliau pun menerima perjanjian tersebut. Maka dengan demikian Khaybar berhasil ditaklukkan. Hasil dari penaklukan Khaybar, kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang sangat berlimpah. Maka Rasulullah SAW segera membagi-bagikan harta ghanimah tersebut kepada setiap anggota pasukannya. Di antara hasilnya pula adalah Rasulullah menikahi Sofia binti Huyai yang ditawan oleh pasukan muslimin. Setelah dia bersedia masuk Islam, dia adalah anak dari tokoh Yahudi Bani Quraidah, yaitu Huyai bin Akhtab. Namun, kemenangan tersebut sempat terusik oleh ulah seorang wanita yang bernama Zainab binti Harits yang memberikan daging kambing panggang beracun kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW mulai menyantap daging tersebut, beliau tidak dapat menelannya, maka daging tersebut beliau muntahkan kembali. Rasulullah mengatakan bahwa daging itu sendiri yang memberitahu beliau bahwa ada racun padanya. Dari kalangan kaum muslimin, jumlah pasukan yang syahid ada 16 orang, sedangkan orang-orang Yahudi jumlah yang mati ada 93 orang. Sekembali dari Khaybar, pasukan Rasulullah SAW masih sempat menaklukkan beberapa kota lainnya, di antaranya Fadak, Wadi Qura, dan Taimah. Kemudian Rasulullah SAW kembali ke Madinah pada akhir bulan Safar tahun 7 Hijriah dengan kemenangan yang gemilang. Di tengah perjalanan di akhir malam, pasukan kaum muslimin tertidur nyenyak karena keletihan. Bilal yang diperintahkan untuk berjaga-jaga juga ketiduran. Mereka baru terbangun setelah matahari sudah beranjak naik dan terkena sengatnya. Rasulullah SAW yang pertama kali bangun, setelah itu baru mereka sholat subuh berjamaah. Itu adalah perang Khaybar antara kaum muslimin menghadapi orang-orang Yahudi di Khaybar. Ya, Khaybar memiliki benteng yang sangat kuat, memiliki beberapa lapis yang sangat sulit untuk dijebol. Namun akhirnya kaum muslimin bisa menjebolnya dan menaklukkan Khaybar. Oke, itu adalah kisah tentang perang Khaybar. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.